Ben Endonezya basınına da baktım. Burada belgeler imzalanırken Çin'den Hindistan'a kadar dünyanın farklı ülkelerinde büyük bir yankı uyandırdığını. Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih guys. Lagi kali ini datang dari calon jet-jet tempur baru Indonesia yang pertama dari Turki guys. Jadi baru-baru ini Mr. Haluk Gurgon telah meyakinkan Indonesia bahwa jet tempur Kaan akan selesai tepat waktu dan tidak akan bergantung pada engine buatan asing manapun. Bahkan ada media yang menyebutkan bahwa Indonesia bakal membeli ini mesin baru dari Turki guys, yaitu TF35000. Nah lo, cukup greget sekaligus membingungkan nih. Setelah ini kita bahas beritanya sekaligus isi kepala mimin guys. Kemudian kabar kedua nanti datang dari jet tempur Rafale yang telah dikatakan dibangun sesuai dengan kemampuan standar. Nah, kemampuan seperti apakah itu? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari Turki Indonesia guys. Jadi beberapa hari lalu 29 September kemarin, Mr. Haluk Gurgon, Kepala Lembaga Industri Pertahanan Turkiye, telah berusaha meyakinkan kita Indonesia nih guys, program Kaan. Ia membuat pernyataan yang cukup bikin dunia menoleh. Ia bilang tegas, jet tempur generasi kelima Kaan tidak akan bergantung pada satu mesin asing pun. Nah, jadi artinya jet tempur Kaan di masa depan ini tidak akan bergantung pada engine buatan negara lain guys, melainkan engine buatan negara sendiri yaitu Turki. Sebelumnya memang benar, batch pertama Kaan alias Blok 1 rencananya bakal pakai mesin Amerika Serikat yaitu General Electric F110. Meskipun akhirnya kemarin diblokir pula sama Amerika. Tapi Gurgon menegaskan itu cuma sementara. Target utama mereka jelas, yaitu adalah menggunakan mesin nasional buatan Turki sendiri, yaitu TF35000. Kenapa ini penting? Alasannya adalah karena Turki sudah belajar dari pengalaman pahit. Mulai saat ditendangnya mereka dari program F-35 oleh Amerika, kemudian kena sanksi karena beli sistem S-400 dari Rusia, dan beberapa proyek mereka sempat tersendat gara-gara izin ekspor mesin tidak turun. Dan situs Ankara sadar, masa depan kekuatan udaranya nggak boleh lagi digantungkan ke negara lain. Makanya sekarang mereka main di strategi blok by blok. Batch awal bolehlah pakai mesin asing, tapi nanti setiap blok berikutnya makin canggih, makin kuat, dan akhirnya full pakai mesin nasional. Gurgon bahkan bilang kalau suatu hari nanti ada hambatan pasokan dari luar negeri, Turki siap ganti mesin, siap rekayasa ulang. Produksi massal Kaan sendiri ditarget mulai tahun 2028 nanti guys. Nah, kita tunggu saja nih, apakah bakal tetap sesuai jadwal atau malah molor. Karena mesinnya nggak jadi-jadi ya kan? Tapi ya yang bisa membuat kita yakin Turki ini sudah punya portofolio mesin lokal guys dari berbagai lini. Yang pertama mulai dari mesin drone, mesin helikopter, rudal, tank, sampai kapal perang. Jadi waktu mereka bilang TF35000 akan jadi mesin utama Kaan. Tapi memang hasil dari fondasi kuat yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Dan kini kabarnya yang cukup bikin greget. Indonesia mau menunggu mesin TF35000 ini guys. Oke, jadi baru-baru ini dikutip dari media-media asing. Indonesia disebut-sebut telah membuat langkah strategis yang cukup membuat banyak pihak terkejut. Yaitu katanya Indonesia ikut memesan mesin TF35000. Barang kontrak pembelian 48 unit jet tempur Kaan senilai 10 miliar dolar Amerika. Nah, ini barang belum jadi ya kan? Kok bisa pula Indonesia berani beli kalau berita ini benar? Dan kalau menurut admin ya di satu sisi sepertinya ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Turki. Ibarat kata ya Indonesia bilang gini guys sama Turki. Ya udah sini gua nyumbang duit. Lu buat aja yang bener ya. Masalah jadi nggak jadi mesinnya itu belakangan lah. Jadi intinya ya Indonesia mungkin gak mau nasib jet tempurnya ditentukan oleh izin atau embargo negara lain.
Dan katanya kita semua masih ingatkan kasus Pakistan yang gagal dapat helikopter T-129 attack gara-gara izin mesin buatan Amerika nggak turun. Nah, Indonesia belajarnya dari situ guys. Sehingga dengan langsung masuk ke paket TF-35.000, Indonesia bisa bebas dari kendali Washington. Indonesia bisa bebas dari tali kendali Washington. Dan yang lebih seru, kalau beneran terrealisasi, maka Indonesia bakal jadi negara pertama di dunia yang terbangin jet tempur generasi kelima dengan mesin nasional Turkiye. Di satu sisi, Mimin takutnya Indonesia rugi amsyong guys. Ibarat beli kucing dalam karung ya kan? Beli barang yang belum pasti bentukannya dan belum jelas kapan kelarnya. Dan mudah-mudahan ya seperti janji Halu Gorgun bisa tepat waktu guys. Nah di lain sisi kalau ini sukses, ini bisa jadi suksesi besar bagi kekuatan udara Indonesia guys. Implikasinya pertama, TNI Angkatan Udara bakal punya alutsista yang jauh lebih bebas dari tekanan politik asing. Kedua, industri dirgantara nasional bisa dapat ilmu lewat transfer teknologi. Dan ketiga, posisi Indonesia di kancah geopolitik bakal naik level karena berani keluar dari pola lama yang selalu bergantung pada barat. Mantap banget guys. Oke, lanjut kabar panas kedua nih guys. Datang dari Rafale kita. Jadi admin kutip dari kompas.com tahun 2026 nanti. Langit Nusantara bakal kedatangan burung besi super canggih. Dan dikatakan bahwa jet tempur ini dibangun dengan standar F4. Kemampuan generasi terbaru yang dikembangkan oleh The Solar Aviation. Yang meningkatkan performa konektivitas dan ketahanan jet tempur Rafale dibandingkan versi sebelumnya F3 Airbus. Nah, lantas pertanyaannya, apa sih spesialnya F4 ini? Oke, jadi singkatnya Rafale F4 ini sudah banyak perubahan dari versi sebelumnya, yaitu F3 Airbus. Mulai dari radar AESA RBE 2 yang jangkauannya lebih luas, sistem optronic OSF yang bisa deteksi musuh tanpa ketahuan, dan elektronik spektra generasi baru dengan perlindungan lebih luas, tahan jamming dan ancaman cyber. Kemudian untuk engine-nya tak lagi menggunakan Safran standar, melainkan mesin Safran M88 yang telah ditingkatkan, lebih efisien bahan bakar dan tahan iklim tropis lembab serta laut asin. Bahkan fokus operasinya pun juga meningkat nih guys. Jika sebelumnya di versi F3 Airbus, Rafale adalah jet tempur omniroll dengan superioritas udara, maka F4 adalah jet tempur masa depan dengan fokus digitalisasi, survivability, dan operasi jarak jauh berbasis jaringan. Persenjataannya jangan ditanya guys. Bisa pasang rudal meteor jarak jauh, Mika NG, bom presisi ASM, sampai dengan rudal anti kapal Exocet, semuanya bisa dipasang. Dari keunggulan udara, serangan darat, perang laut, sampai misi sehat, Rafale juga bisa gaspol tanpa perlu varian tersebut. Dan kini kabar terbarunya, batch pertama 3 unit bakal mendarat di Pekanbaru pada awal tahun 2026. Siap-siap nih guys, langit kita bakal semakin sangar. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.